Ya, itu berbeda, maka tidak bisa tidak harus diberi nama yang beda untuk supaya kita mempunyai persepsi yang jelas. Kalau enggak ya pada ning dasek ya bakal kenarane alis, bakal kenarane kumis, bakal ning sedure mata arane alis, bakal sedure lambe arane lamun rambut bae umum obligator bakal ning janggut apa arane engkan bakal ning iringan bakal ning dada bakal mongsor maning. Nah, itu kan tempatnya berbeda, namanya beda, warnanya beda, namanya beda, bentuknya beda, beda lagi terus gitu. Setelah diberi nama beda, kita harus tahu batasan-batasan perbedaannya, kalau enggak yang ngaco. Sing paling keder ngomong ke bakal karo wong sing Assalamualaikum, jadi kan priben bu anu aja Pak Kiai. Jalur pentungannya anak kula sambil gelis kirim ning di anak kayak ning obat David saya ngomong apa sih sama obat David ku kari obat David ku desanya ning di ya kayak terbeli jadi kalau sudah obat David kan jadi bingung sih ngomong apa kanda paspor masa ngerti paspor kanda visa masa ngerti visa exit permit masa ngerti ya dua masa ngerti ya iya kan terlalu banyak yang harus kita gali. Nah kalau kita nama-nama itu tidak jelas, bagaimana kita bisa berpikir? Banyak yang terbikin kan. Pada ngumpule, karena yang dibaca la ilaha illallah tahlilan, ya kan? Tapi abtadiul imla bismidzatil aliyah tahlilan itu kan kok. Ngamar apa? Baka anu sing harus dibanting apa ren kok. Sejen mati. Ini pada kumpul bisa jelas. Ya itu masih jelas. Baka dodok makan arane sila, baka tungguri arane timpu, baka mengarep arane sor. Tenggurep. Iya. Baka sikiloro mlaku, baka sikil siji engklek. Dipaham apa sih, Mbak? Ini ilmu pengetahuan yang begitu. Setiap itu harus beda. Itulah namanya kayaknya bahasa seorang. Bakal loloran laku, bakal santer ngingkri, bakal santer pisan. Oh santer pisan birit-birit. Jadi memang itulah bahasa itu seperti itu. Kumpulan dari terma-terma. Iya kan? Iya. Jadi ya ketika kita menggali kembali ulama, ya harus kita gali. Maksudnya apa ulama itu? Bentuknya mufrad atau jamak? Istiqoknya dari mana? Tasrifnya gimana? Kosakatanya apa? Konjugasinya gimana? Diucapkannya kapan? Oleh siapa? Lalu maksudnya apa? Jelas dong. Ada kata kultuba sih mah. Nembe arane cerdas mengono. Maka beliau akhirnya seringkali orang berbicara panjang lebar, ujung-ujungnya mentek ada nih. Langsung dipahami. Jadi hanya mengulang-ulang kata-kata orang yang dia sendiri juga nggak ngerti. Iya. Dan satu kelemahannya ketika mengkut ya, mereverse kepada sabda Nabi, qaulul ulama, aqwalus sahabat atau qala Allah yang dianya sendiri nggak jelas pemahaman, yang menjadi korban adalah mustami pendengar. Dan betapa saya sering mendengarkan orang bicara, maunya kita harus paham gitu. Begitu saya mendengarkan uraian orang, tambah beli paham kita. Maunya harus paham. Begitu diterangkan, tambah beli paham gitu. Dan kenapa demikian? Ya karena ujung-ujungnya dalam disiplin ilmu tasawuf muncul ada istilah. Dalam fikih ada istilah, sama istilahnya. Dalam tajwid sama. Pasti ini maknanya berbeda. Karena apa? Ya karena ditinjau dari sudut yang berbeda. Nah, ketika terjadi perebutan istilah dari berbagai disiplin ilmu, juga itu jangan sembarangan.
Sekarang Anda percaya nggak Indramayu sebagai negara yang paling termiskin di Jawa Barat? Seperti berita surat Kompas. Itu kan versinya BKKBN Jawa Barat. Bukan kata BKKBN Jawa Barat. Jadi artinya jangan menyalahkan dulu. Kalau fakir miskin itu menurut data IPM, data PBB, ya lain lagi. Kalau miskin menurut ukuran Departemen Kesehatan, lain lagi. Miskin menurut pandangan agama, sejen maning. Maka agama mah fakir, kalau miskin beda. Iya kan? Al-fakir, al-miskin, al-muqtar, al-mutqid, namanya apa loh istilahku? Maka al-mutqid, beli dia rumah, beli dia kendaraan, beli dia sendal, melarat pantat, kumangan belangka. Maka fakir mah di rumah, mangan anak, pas-pasan baik. Tapi maka miskin, langkang mangan. Namun anak gak, tidak mencukupi. Maka al-muqtar, beli di rumah. Maka al-mutqid, sendal gak beli gue, melarat pantat. Nah, itu kan jadi ketika kita menamakan al-ulama menurut versi kiai, maknanya sejen. Ulama menurut versi ilmu pengetahuan artinya lain. Kalau al-ulama menurut ilmu kebudayaan itu artinya saintis. Kalau ilmu yang bangsa kesenian, bangsa folklore, seni bahasa, hukum internasional, itu sakofah masuknya, bukan al-ulum. Makanya al-musaqqafun dengan al-ulama itu berbeda. Al-Ghazali itu al-musaqqaf, bukan ulama masuknya kalau tidak itu. Nah makanya para ukia itu sebetulnya musaqqafun, orang yang berpengetahuan. Awas, ada ilmu yang saya paham nih, beda ilmu dan pengetahuan tuh. Yang kadang-kadang segera bisa mikirku. Ilmu pengetahuan dari siji, ilmu sejen pengetahuan sejen kan. Iya itu umum saya beli paham barang emang. Maka beliau beli paham ilmu pengetahuan. Ini orang yang berpengetahuan, ini orang yang berilmu. Ya makanya al-ulama dan al-musaqqafun. Ya, knowledge, science and technology, science dan knowledge. Knowledge itu pengetahuan, science itu keilmuan. Ya bukan sudah. Ya pakai nggak ngomong awit mana yang berpaham begini mah. Belum pada kuliah. Ngomong aja wis bagian kuliah masih goblok, lumayan goblok ke sarjana. Iya. Nah makanya kan ketika saya itu menilai orang ini berilmu atau tidak, berpengetahuan atau tidak, saya tidak akan melihat ijazahnya. Ya iya S1 dari IAIN, S2 lah dari IAIN. Dengan Kang Bat, totoan kawan yang botol Kang Bat. Iya, nggak ada urusan sih mah. Terlepas ijazah atau tidak, ilmu ya ilmu, nggak ada dengan ijazah dong. Ya artinya bahwa ujungnya mah untuk menjadi seorang musaqqaf itu bagaimanapun juga harus banyak baca. Kalau nggak baca bagaimana datangnya ilmu? Bacanya rajin, mendengarkannya rajin, menghadiri seminar, lokakarya, simposium, konferensi, segala macam. Iya, wis bakal pengen pinter, langganan surat kabar rolas, Mitra Dialog, Radar Cirebon, Kompas, Pikiran Rakyat, Pelita, Merdeka, ya Pos Kota, setiap hari majalah pintu bewis majalah mah. So tidak pinter, bahkan berkuliah kan, masih notoi wong tukang maca dibanding kuliah. Kuliah kan hanya standar batas minimal. Sekalipun orang yang bergelar doktor, dia baru punya kunci. Dia sebagai seorang ahli melakukan penelitian. Baru penelitian nggak boleh jiplak ya, jiplak dari UGM, nggak boleh UI, jiplak dari dosen emang yang beli baru perlu jiplakan. Perasaan dia apa? Dosen nggak kurang baca maning, non.
Oh, enggak usah duit. Enggak, saya masih saya kalau dosen itu masih murni kalau dosen mah. Ya, masih murni dari hal semacam itu. Iya, paling-paling ya like and dislike-nya ada mas. Ya, tapi kalau masalah uang saya yakin tidak ada lah. Nggak ada, meskipun mau disuap ya nggak bisa tuh. Ya saya katakan nggak ada gitu, karena sulit terjadinya. Nggak terima siswa, masa nggak boleh duit sih. Iya kan, itu persoalannya. Jadi ya kita kembali lagi pada persoalannya. Makanya ketika kita belajar ilmu tasawuf, ya tolong ketika hari ini saya bicara tentang tasawuf, ya tolong pikiran kamu disetel otaknya otak tasawuf, aja otak fikih. Ini kan sering dibentur-benturkan, akhirnya diperangkat-perangkat mungkin. Ya, otak entrepreneurship disetel, macam tasawuf beli tadi mungkin mah. Ya ujungnya gue beli banget iya kan ya cocok. Jadi mestinya harus ketika membaca karya seni, bacalah karya seni, otaknya disetel otak kesenian, baru jujur oh ini karya bagus. Tapi kalau otaknya otak agama, baca karya seni di balangan kita jorok segini, ku pakut, ku remas, ku gigit siapa aja mungkin. Wah, urusan mau tinggal busi orang apa aja mungkin. Padahal itu karya seni yang tinggal sekarang. Ya putar-putar mas, saya harus memilah-milah bahwa akhirnya an-naqdul mawdu'i, kritik yang objektif itu adalah an-nazru ala ma huwa alaih, melihat sesuatu apa adanya, jangan dipaksakan dengan nilai-nilai yang lain. Apa adanya, karya sastra ya dengan nilai-nilai sastra. Ini karya ilmiah fisika ya dengan fisika. Kalau sudah bahasan fisika enggak ada sahdan aduhai, nggak ada kata aduhai itu dalam fisika. Ya, karena dia bahasanya fisika, dia secara baku akan menggunakan bahasa fisika. Paham belum? Ketika dia bicara sastra, ya dengan bahasa baku, ya bahasa sastra. Kenapa? Setiap disiplin ilmu, alat komunikasinya pun berbeda. Barang selama kita gaduh-gaduh kayak gaduh-gaduh, engkaunya lebih pinter-pinter saja. Dia untuk goblok beli nambah-nambah. Apa goblok nambah-nambah kok? Angger baik. Iya, nambah-nambah. Jadi memang perlu kecerdikan, dan ini juga perlu pengalaman. Bahwa saya kira ini semuanya memerlukan banyak pengalaman intelektual. Pengalaman intelektualitas itu juga tidak bisa cepat ya, memerlukan banyak waktu. Dan kita juga sering jatuh bangun di bidang keilmiahan, sering salah duga, sering salah uji coba, terburu-buru kesimpulan dan sebagainya begitu. Ya, jadi tidak semuanya itu benar. Nah makanya setelah diuji berkali, bahkan ketika uji coba itu tidak mustahil dan sering terjadi juga memakan korban nyawa. Apa dikiranya orang bisa terbang pakai sekarang korbannya ribuan orang yang mati. Nepluk maning mati maning gaya nepluk pirang-pirang perasaan apa sih? Ya iya rasanya. Ya nanti kan ada etikanya, sebelum dicobakan kepada manusia cobakan dulu pada binatang. Ya suntik nih ketek dengan sore ketek harus mirip berapa mati wah berarti ganti maning itu. Jadi sehingga di Amerika itu banyak kera eksperimen itu dari Indonesia yang ngirim tuh Pak Jaka di Jakarta. Pak Jaka tuh pamannya istrinya Pak Bambang. Sebelum saya kenal Pak Bambang, saya kenal dengan Pak Jaka dulu. Itu diprotes oleh masyarakat Amerika, oleh lembaga kasih sayang binatang. Mereka menolak. Ini binatang juga sama makhluknya Tuhan juga. Kenapa di eksperimen? Iya mereka mau. Yang Belanda ke iwak kan kali langsung cubuti. Ini kira mau diobat. Ada yang mancing juga hiburan mancing. Bagus sekali diculakan maning. Manuk kamu tulang kesing nih pakai manuk nih kan. Jadi kita mah gemet. Itu kan. Ya bukan. Undang-undang, aturan, sistem apapun yang kamu bikin, ketika rakyat masih bodoh, macet masa rumah, dilarang kencing di sini, angker yang kencing di sini adalah anjing tak pakai pisan. Ya iya, ya tapi di pendopo mana ada orang kencing sembarangan? Yang rata-rata udah sarjana semua, begini pasar. Lah ya iya, yang si majeng butuh pasar ke uang beli sekolah, iya kan? Ya lain makanya.
Oleh karena di sana masyarakat sudah gemar membaca, semua sudah membaca. Jadi ketika pemerintah, ketika partai politik, ketika lembaga memberikan pengumuman, memberikan pengarahan, penyuluhan, nggak usah keliling kayak di sini, nggak di Samubong Teklok apa kita. Cukup ngomong di depan wartawan, panggil semuanya, sudah terselesai. Hari itu menyebar. Jadi masyarakat yang sudah cerdas, biaya mobilisasi, biaya komunikasi menjadi murah, paham bikin. Ruwet barangnya. Sepisan koran kualik pisan macane. Kok bahasanya kebalik? Memang biasanya begini katanya. Uselos. ya aneh-aneh lah gitu. Dan saya tahu persis bahwa masyarakat namanya belum banyak yang baca koran kok. Nggak sampai anggota DPR yang langsung baca koran ya. Masih utuh lebitannya kok. Jadi kapan dibaca? Jam loro awan masih butuh mereka dibaca. Jadi artinya membaca itu belum menjadi suatu kegemaran karena belum pernah merasakan nikmatnya membaca, tidak pernah melakukan apresiasi tentang keilmuan. Jadi yang baik setiap hari nggak pernah ada tambahan ilmu, malah tambah tua tambah goblok. Waktu ini podok kang pinter ngaji nih kan. Biarnya Alfia apal, Fatul Mu'innya. Wah itu kan tambah goblok. Soalnya pakai tapi kena rayap. Belok deres belok masih mau beli aja. Ya guru-guru sayang kan. Ini pun ini banyak potensi-potensi seperti yang hilang. Nah makanya saya kedereng-dereng dengan sekuat tenaga, ya kan, mengumpulkan para ulama, melakukan bahsul masail. Kon ketemu, kon maca kitab itu kan pasca pesantren sebenarnya aja hilang barang emak. Kedereng-dereng. Ibu terus beli pakai terus sing di nganggo mobil ke jauh kan terus ngawal bulan kok bakal basul masail. Nggih boten. Dia mah angkat. Sing beli makan sing males. Ya anak sing males anak itu apa. Ya ada kan lumayan bisa ketemu, bisa berdebat, bisa ketemu para teman-teman para ulama, bisa baca kitab bareng-bareng sambil diajak lalen. Itu biayanya besar. Ya karena dasar malas semono duit tak pai. Ya itu gitu kan. Ya yakin mah kan tahun ini malah lagi diberi bupati ya. Ya bagus entok ya enggak kita dibayarin. Lah iya. Bisa terus mangkat. Yang gue duduk, kan gue gendong, kan gue mobil ya beli mangkat sih, ya masa diubah gitu, ya susah, ya keteringkan apa sih, nah itu makanya jadi kadang-kadang kita sendiri juga hal-hal kepedulian kepada hal semacam itu kan belum tertangkap oleh masyarakat tuh. Ayo kitukin sang lamun kita ngajak ayo patungan sang pas masail. Karena ternyata semua tidak merasa bukan kepentingan pikirannya. Padahal kehadiran para ulama di masyarakat diperlukan untuk mengontrol moral bagaimanapun juga. Si Pripen nih sebagai narasumber masyarakat yang ingin tahu tentang hukum untuk kepada mereka juga. Wah bapaknya mati pengen bagi baris kan dia aja takutnya kah si Pripen. Jadi kesadaran bermasyarakat belum ada. Kenapa? Ya karena kebodohan juga ujung-ujungnya. Tapi kesarjana, iya sarjana itu goblok tetep ya. Nggak ada urusan, bahwa sarjana tuh nggak ada kaitannya dengan keilmuan. Anda beli uang tidak sarjana pinter. Anda beli sarjana yang bodoh. Ya ujung-ujungnya mas, ya lulus saya. Ya keilmuannya standar hanya sebatas itu. Nah jadi ujung-ujungnya kesadaran sosial kita kan sepertinya cuek aja. Berapa banyak anak yatim yang terlantar, kita kan diam semua. Berapa banyak orang jompo yang gak makan, kan diam semua. Kenapa masih tidak mendata? Kenapa masih sebagai lembaga Islam di setiap desa tidak mendata berapa banyak anak yatim, berapa banyak orang jompo? Setiap minggu kumpul masyarakat di desa, di masjid itu, kumpul wong sedesa di masjid. Ya kenapa pesan khotbah cuma bertakwa itu kita buktikan yang tidak jauh bang-bang mau ngomongin takwa-takwa baik itu bener bisa aku sembahyang puasa wiridan tapi bocah anak yatim lah kasih makan di wong jopo pada kurban rumah bener tapi agama kono kok
tujuh bener beli kamu kono. Beli bener, bohong, bobat ya anda, sembahyang bobat, wirid bobat. Iya, bobat kabe, misalnya kita aja wajar, ujungnya begitu. Ya iya, rohna. Padahal lamun kamu punya kepedulian sosial, nyantri anak yatim, borong jong. Kalau nggak punya duit yang menggerakkan massa, bikin yayasan, bikin lembaga. Ada satu ide, ini saya punya ide, kemudian ada yang nyambung dengan Kiho, mesin mau restoran nih kesini ya itu ceritanya ini banyak orang gila kesian. Saya juga punya ide seperti itu. Tapi ya tidak bisa sendirian kan, harus ada kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Pemda, ya para donatur semuanya itu. Kagak manusia pada pada buta kan. Ya. Ya sebab kita temukan barangkali 2 dikumpulkan 10 orang kan akhirnya lebih besar. Oh ya, syukurlah. Kalau saya yatim piatu tuh nggak berani membuat biasanya yatim piatu, sehingga orang-orang yang nyumbang kita juga jangan yatim piatu, bukan. Wah terbuat ketelak. Sebab saya tidak ada jaminan bahwa saya, ya, yang anak lalen kan kah? Kantong beli lalen siapa kan? Itu masih nemu duit, padahal duit di depan uang nih. Udah anak yatim, apa beli ketelak? Inama yakuluna fi butunihim naro. Makan gini kudu sarapo. Jadi itu apa bela? Kalau itu apa kan itu makan gini makan wangwa. Iya. Makanya kita juga memilah-milah uang. Ya kadang-kadang orang ya jaluk laris dagangannya. Biasanya kan tanpa komentar, selap ning kotak telek suwun. Niki sing go jariah. Plus aduh. Kayak gini kamu jarikan. Nah katanya jariah kan. Iya kan? Kita ulat ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yakinnya tiba ya. Ini uangnya. Iwas coba. Coba dibuka 500. Waduh, ketun. Iya, ya karena mungkin karena dia ngasihnya banyak. Karena dulu kan biasanya kurang 100 ya paling 50 semono. Orang kan karena 500 jadi jariah sekalian ya udah. Ya artinya kalau dia tidak ngomong kan berarti untuk saya, sekalipun nantinya saya pakai beli pasir juga, saya pakai beli bata juga, tapi kan saya ada hak untuk ikut beli rokok kan. Ya pokok jariah kan beli rokok. Ya artinya ya makanya sehingga karena itu maka saya bilang kita hidup nggak ada jaminan kita bisa makan halal 100% kok. Maksa baik kecepretan, maksa baik kan. Disengaja tidak disengaja, sedikit besar kerasa beli kerasa, langsung tidak langsung, maksa baik tidak bisa dihindari. Marak nih kita pengen laris ngakune dagangan bakso, ternyata nih karena dagang minum keras. Tapi so kadang-kadang saya dapat juga kerasa di amplopnya tuh telepon. Iya makanya kan terus saya bagikan ke masyarakat sekitar yang tidak saya kenal kan gitu bagi-bagi. Biasanya akhirnya mas saya pengen ngaji masrur sama Pak biasanya saya bagi-bagi itu untuk bagi-bagi orang yang tidak saya kenal. Ketika uang itu saya kasih kepada orang yang tidak saya kenal, maka terjadilah proses penghalalan. Dianya nggak tahu sih. Lah aja dibuang, masa duit dibuang? Kalau iya ya halal dong, dia nggak tahu sih. Bapak nemu duit tetap buangan jalan, sih nemu kan halal, dia nemu sih. Nemu duit jauh salah, nemu kan. Itu jadi pada ujung-ujungnya mah sebisa mana gini dari mulai ulama sampai tegang halal dan haram. Ini terma-terma yang harus diperjelas definisinya. Iya, kalau persepsinya salah, konsepnya salah, aplikasinya belaratan kan. Setiap hari makan uang haram tapi dia tidak tahu bahwa ini haram. Maksudnya dagang sih. Iya kan? Iki. Muncul di Basul Masail. Bagaimana hukumnya dagang makanan di tempat pelacuran? Ya boleh takon. Pernah tekan ya?
Berarti sedang rewangi berarti. Nah, ketika kita berpikir secara fikih, harus dengan fikih dong landasannya. Iya, dagang sate ning arepan tempat pelacuran. Terus ngelacur terus pada mangan beli. Atau mangan dia terus ngelacur, berarti si makannya sih orang kan. Nah, sudah kajian fikih seperti itu kadang-kadang. Ya kalau saya mengharamkan juga belum berani, menghalalkan juga ya bingung juga saya. Ya paling-paling sementara subhat badingin ya. Iya. Cuman ya tetap saya menganjurkan sebaiknya jangan berdagang di tempat seperti itu. Kayak langkah tempat sajian bae sih nama. Iya karuan nih. Kalau ke tempatnya wong judi pada kang esuk kan. Kadang-kadang tak kang esuk maning. Iya. Nah, itu jadi itu. Oke, saya itu sudah karamati. Lan utawi karomah yang paling besar iku